rekan-rekan semua, warga UII, keluarga alumni UII. Sekarang saja kita dengarkan pandangan atau sesuatu yang disebut sebagai keteladanan, refleksi keteladanan tentang Bang Artijo Alkostar yang akan disampaikan oleh Pak Mahfud, Profesor Dr. Mahfud MD. Pak Mahfud, seperti yang disampaikan oleh Ari tadi, sebagai tokoh, salah satu tokoh yang memberikan perhatian cukup besar kepada Bang Artijo, dan dari pengalaman kedekatan beliau dengan Bang Artijo, Pak Mahfud seringkali di berbagai media sudah menyampaikan betapa kita semua bangga dengan Bang Artijo, dan Pak Mahfud sendiri mengaku sebagai orang yang terinspirasi oleh Bang Artijo selama beliau di UII, menjadi mahasiswanya Pak Artijo, menjadi temannya Pak Artijo, menjadikan seperjuangan Pak Artijo dalam bidang hukum. Kita dengarkan pandangan atau sambutan dari Profesor Mahfud MD tentang refleksi keteladanan almarhum Bang Artijo Alkostar. Silakan Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terhormat keluarga almarhum Mas Artijo Alkostar, Bapak Rektor dan keluarga besar Universitas Islam Indonesia, khususnya keluarga besar Fakultas Hukum, kemudian Mas Syarifuddin, Profesor Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia, kemudian para alumni di berbagai tempat di dalam maupun di luar negeri. Hari ini kita berdoa bersama secara virtual. Mungkin ada yang sekarang secara spontan membuat acara sendiri doa untuk Mas Artijo. Ada yang mungkin berdoanya tanpa acara khusus, begitu mendengar langsung berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mengapa kita melakukan itu? Karena kita sangat menghormati dan berterima kasih sebagai warga UII terutama kepada Mas Artijo. Dulu saya ketika mantan ketua MPR Pak Taufik Kemas itu masih hidup, kita sering berkunjung ke Pak Taufik Kemas bicara tentang UII, khususnya Fakultas Hukum UII. Saya pernah atau sering sekali bersama Erwin Muslimin, Ari Yusuf Amir. Kalau ada orang UII mau bekerja gitu, melamar, ingin menduduki suatu jabatan, misalnya perlu komunikasi, kita waktu itu datang ke Pak Taufik Kemas. Lalu kalau kita sebut kami dari UII, lalu Pak Taufik Kemas itu ya nyebutnya Mas Artijo. Bahkan Pak Taufik Kemas itu selalu mengatakan, saya heran tuh kepada orang UII. Di UII itu diajari apa? Kok orangnya tegas, jujur, disiplin, ulet. Lalu disebutlah nama Artijo salah satunya sebagai contoh gitu. Dia tanya, diajari apa sih di UI? Kok bisa hebat-hebat begitu orangnya, penuh integritas, pinter-pinter, dan sebagainya. Nah, tentu dalam konteks ketika kita berbicara, ini ada yang mau jadi hakim agung, ini mau jadi ini mau jadi itu. Kan biasalah komunikasi ke politik, tapi bukan kolusi, tetapi mengkomunikasikan, karena kadang-kala dukungan politik itu penting. Nah, Artijo selalu disebut, dan kita juga bangga kalau suatu saat kita ditanya, dulu Pak Mahfud atau Pak Ari atau Pak Erwin sekolahnya di mana? Gitu. Lalu kita menyebut saya satu alma mater dengan Pak Artijo, karena kita bangga menyebut Pak Artijo itu sebagai penegak hukum. Nah, itulah sebabnya hari ini kita berkumpul dengan sedih karena ditinggal. Tapi boleh jadi Pak Artijo sudah bahagia sekarang. Pak Artijo sudah bahagia. Karena kalau terakhir tuh saya ketemu ketika tanggal 17 Agustus, persis 17 Agustus hari libur, saya ditelepon oleh
Erwin Muslimin, oleh Ari Yusuf Amer, Sugito, dan Suaribut. Mas Artijo masuk rumah sakit tapi tidak mau, gitu. Tidak mau dirawat di rumah sakit. Padahal waktu itu sedang puncaknya orang kalau sakit harus rumah sakit, karena waktu itu COVID kan sedang sangat mengkhawatirkan. Kalau sedang sangat tinggi ya sekarang tinggi. Tapi waktu Agustus itu tidak terlalu tinggi, tapi seperti teror gitu COVID itu. Mas Artijo enggak mau. Sehingga apa, ya sudah di apartemen aja Mas, saya bilang sama Mas Ari, ya sudah. Terus saya telepon Pak Terawan, Menteri Kesehatan, tolong tuh dibantu, ini orang baik dan dia pengawas KPK, enggak mau di rumah sakit. Ya sudah Pak, saya kirim satu tim ke sana, kata Pak Terawan. Dikirimlah dokter, perawat, dan sebagainya. Kemudian saya ke sana, saya ketemu beliau. Ternyata di situ ada dokter adiknya Pak Tito Karnavian, itu ahli jantung, dikirim juga oleh Pak Tito Karnavian untuk merawat Pak Artijo ini. Apa yang saya sangat terkesan pada waktu itu, Mas Artijo itu orangnya sangat sederhana. Saya sudah melihatnya sangat terharu, sedih. Dia sendiri, tetapi masih tegar aja kalau ditanya menjawab. Sakit apa Mas? Oh, biasa katanya. Kok enggak rumah sakit? Enggak lah, cuma sakit gini aja gitu, tenang-tenang. Tapi saya melihat dia menahan secara fisik sakit. Secara fisik sakit. Wajahnya sudah agak tembem gitu, sudah agak ini. Aduh, saya ya di dalam hati berdoalah mudah-mudahan terus sembuh. Tetapi itulah, beliau mungkin pada saat itu sedih dan kita tersiksa secara fisik, tapi secara psikologis, psikis tidak. Dia seperti tenang saja menghadapi semuanya itu. Sehingga kalau kita berkumpul saat ini dalam keadaan sedih, barangkali apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali bisa menggambarkan suatu situasi kita saat ini. Gini kata Sayyidina Ali, waladat ka ummuka yabna Adam bahagia, wan nasu haulika yadhakuna surura. Hai manusia, kawan-kawan, ibumu telah melahirkanmu. Dan pada saat kamu dilahirkan, kamu menangis. Sementara orang-orang di sekitarmu menyambutmu dengan gembira. Orang kalau dilahirkan itu kan pasti nangis pasti. Tapi yang menunggu bahagia, wah ini udah lahir ganteng anaknya ini, dan sebagainya. Umumnya manusia dilahirkan oleh ibu dalam keadaan menangis, yang dilahirkan, tapi yang menunggu di depannya tertawa. Tetapi manusia yang baik itu akan terjadi sebaliknya. Fa'mal li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan surura. Maka bekerjalah kamu dengan baik untuk dirimu ketika orang-orang lain menangis mengantar kematianmu, sementara kamu tertawa gembira di dalam kematian itu. Jadi beda. Ada orang dilahirkan, menangis, yang nyambut gembira. Tapi orang yang baik itu, orang yang ketika mati orang lain menangis, dia tertawa. Menghadap Tuhannya. Tertawa menghadap Tuhan. Jangan sampai kita dilahirkan, orang lain tertawa, ketika mati juga orang lain tertawa. Karena senang kita pergi. Nah, Mas Artijo tidak. Ketika dilahirkan, orang tertawa, Mas Artijo menangis, gitu. Begitu Mas Artijo meninggal, kita yang menangis, Mas Artijo yang tertawa. Sekarang ini. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu biasanya sering dikutip oleh Syarif Khan. Mahasiswanya, teman perjuangan Mas Artijo juga. Nah, oleh sebab itu, mari kita antar Mas Artijo ini dengan doa kita seperti yang kita doakan malam ini, dan kita sudah mengusahakan agar beliau dikubur di UI karena teknis saja. Sebenarnya kemarin kan sudah diumumkan oleh KPK, saya juga sudah mengumumkan akan dibawa ke Situbondo gitu. Tapi di tengah jalan ketika saya satu mobil dengan Mas Rizal, Mas kok ini sepertinya kurang bagus ya. Ini keluarganya Mas Artijo masih dalam perjalanan dari Situbondo ke Jakarta dan lewat darat. Nanti sampainya tengah. Lalu kalau dibawa ke Situbondo lagi masih besok. Bisa enggak kita rayu
orang tuanya atau keluarganya agar bisa dimakamkan di UI. Kalau dilihat pengumuman kemarin kan sudah diumumkan mau dibawa ke situ Bondo oleh Ketua KPK. Saya juga mengumumkan di televisi mau dibawa. Nah disitulah kemudian saya telepon Mas Suarsono. Saya telepon Mas Suarsono dulu, Ketua Badan Wakaf. Saya telepon, Mas ini Mas Artijo meninggal, tapi ini kalau dibawa ke situ Bondo, ini susah lama ini. Gimana kalau kita UI kan punya kuburan? Oh kalau Mas Artijo keluarganya mau dan bisa diusahakan, kami dengan senang, kata Pak Suarsono. Sudah itu saya telepon Mas Parman, Pak Suparman Marzuki. Mas, ini ada ide begini. Pak Suarsono sudah setuju, tolong dikomunikasikan Jogja. Pak Parman aja yang ngurus. Di situ ada Mas Erwin sedang di situ. Saya bilang komunikasilah dengan rektor dan sebagainya. Komunikasikan, bisa enggak? Mas Parman bilang oke, yang Jogja kami tanggung, tapi keluarganya itu supaya diberi keyakinan. Nah, terus saya bilang, oke, koordinasi Jakarta dengan Mas Ari, karena yang ngurus itu Ari Yusuf dan Sugito di Jakarta teknisnya. Saya akan coba hubungi keluarganya yang sedang di perjalanan itu. Saya hubungi Mas Sultan, saya sampaikan, inilah situasinya. Demikianlah, malam itu juga lalu diputuskan dengan cepat. Sudah malam, tadi malam, sudah di atas jam 7, saya kira saya mendapat berita bahwa semua keluarga sudah oke, setuju dimakamkan di kampus UII di Yogyakarta. Dan Alhamdulillah, ini artinya apa? Artinya kita seperti dikatakan tadi oleh Mas Ari Yusuf, oleh Pak Rektor, gitu, ya kita bisa terus mengenang Mas Artijo dan membanggakannya sebagai salah seorang putra terbaik dari Universitas Islam Indonesia. Itulah salah satu contoh alumni yang dilahirkan dari cita-cita berdirinya UII itu. Sesudah lebih dari 75 tahun, kalau menghitung dari tahun Meladiah, gitu, kita punya tokoh seperti Mas Artijo yang kemudian menjadi monumen penegakan hukum dan penegakan demokrasi yang sangat disegani, sangat dihargai oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, oleh kita. Nah, hadirin sekalian, Mas Artijo sudah meninggal secara fisik sekarang. Itu Mas Artijo sudah meninggal yang kesekian kalinya. Karena meninggal itu menurut hadis Nabi, itu ada 2 orang meninggal. Bunyi hadisnya begini, mutu qabla tamutu. Matilah engkau sebelum kamu mati. Nah, berarti ada mati itu sebelum mati. Waman aroda an yandura ilal mayyit yamsi ala wajhil ardi falyandur ila Abi Bakar. Barang siapa ingin melihat orang mati berjalan di muka bumi, lihatlah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu hidup tapi dicontohkan sebagai orang mati. Itu artinya apa, saudara? Artinya orang mati itu tetapi fisiknya hidup adalah orang yang mampu menjaga dirinya untuk melepaskan diri dari keperluan yang sifatnya fisik duniawi. Orang pergi ke Mekah dengan khusyuk nangis di Ka'bah itu adalah orang mati secara fisik tapi nuraninya hidup. Jadi kalau Mas Artijo tuh mungkin mati terus tuh kebutuhan fisiknya. Dia tidak perlu apa-apa, tidak pernah mikirkan masalah duniawi. Ya, pokoknya bekerja gitu saja. Itu artinya mutu qabla tamutu. Mati engkau sebelum kau mati. Nah, coba kita sekarang ini bertanya pada kita. Berapa kali kita ini udah mati? Kita ini lebih banyak matinya apa hidupnya? Qabla tamutu, sebelum mati fisik. Sekarang Mas Artijo secara fisik sudah meninggal. Itu yang disebut mati. Maut, kullu nafsin dha'iqatul maut itu, yaitu mati karena mati. Tapi mati dalam keadaan hidup dalam pengertian rohaniahnya,
yang selalu berkelana mencari kebaikan, membangun kebaikan bagi dirinya, sukmanya dan hati nuraninya yang hidup. Nah, itulah orang yang bisa mematikan diri. Sehingga kalau Nabi mengatakan mutu qoblata mutu, itu artinya sering-seringlah kamu mati. Mati dalam arti membunuh hawa nafsu, membunuh kesombongan, membunuh keserakahan, membunuh ketamakan, dan membunuh rasa takut. Itu Mas Artijo yang kita banggakan. Nah, mungkin kita bisa belajar. Mari kita bagaimana sih cara sering-sering mati seperti Mas Artijo ini. Mati sebelum mati, kata Nabi. Ini hadis loh, sahih lah ini. Nggak main-main nih hadis. Sehingga kita tanya, mati? Ada sih mati sebelum mati. Ya itulah penjelasannya. Abu Bakar itu orang yang selalu menguatkan dirinya untuk melepaskan diri dari ambisi-ambisi dan ketamakan duniawi, itu Abu Bakar. Sehingga oleh Nabi, kalau kamu ingin tahu orang berjalan, mayat berjalan di muka bumi, orang mati tapi berjalan di muka bumi, lihat tuh Abu Bakar. Nah, seperti Abu Bakar itu. Keimanannya selalu lebih menonjol. Sehingga ketika Nabi Muhammad itu pulang dari Isra Mi'raj itu, kan orang tidak percaya, bohong tuh Nabi Muhammad tuh bohong katanya. Masa dari Mekah ke Sidratul Muntaha ke langit lalu subuh sudah ada. Disampaikan ke Abu Bakar sambil kata Abu Bakar, percaya enggak kamu ada orang pergi ke Masjidil Aqsa dari Mekah kemudian ke langit lalu pulang subuh sudah sampai, padahal tengah malam berangkatnya dari Mekah. Abu Bakar tertawa, tidak percaya, itu orang gila katanya, kata Abu Bakar. Lalu sahabat, wah kalau gitu sama kamu dengan saya. Siapa orang yang kayak gitu itu, kata Abu Bakar. Para sahabat, para orang-orang Quraisy ketika itu menyebut, itu Muhammad tuh temanmu yang bilang Isra kemudian Mi'raj gitu. Lalu Abu Bakar bilang, kalau yang bilang Muhammad, maka saya percaya sepenuhnya itu benar. Coba, hebatnya Abu Bakar. Baru dipuji karena percaya kepada sesuatu yang lebih rasional, kemudian diberitahu bahwa yang mengalami itu Muhammad Isra Mi'raj, maka Abu Bakar tampil keimanannya tanpa malu. Kalau yang bilang itu Muhammad, meskipun katamu itu tidak masuk akal, saya percaya. Abu Bakar selalu mengatakan apa? Mendahulukan keimanannya. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya saya melihat Mas Artijo itu apa? Ia mati dengan cara tidak ingin merepotkan orang lain. Artinya diam-diam kan? Kan ada orang, kalau di istilah Al-Quran itu ada istilah ya la yamutu wa la yahya. Mati tidak, hidup juga tidak. Sulit matinya. Tapi Artijo diam-diam pergi begitu saja. Pergi dengan dirinya sendiri, dengan amalnya. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ingatlah, kan ada suatu hari di mana kamu tidak bisa dibela, dibantu, ditemani oleh malun, oleh hartamu. Mas Artijo tidak punya harta. Malun, wala banun, juga istri dan anak-anakmu, keluargamu. Tidak bisa nemani, tidak bisa nolong kamu. Apa yang bisa menolong kamu? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah, yang bisa menolongnya itu datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang damai. Karena sering mati tadi. Mati sebelum mati, pada mati yang sebenarnya dia tenang. Banyak orang hidup susah, mati tak nyaman. Ya, hidup tenang, hidup mewah, tapi matinya tidak enak. Meninggalkan fitnah, meninggalkan masalah dan sebagainya. Mas Artijo kita antarkan dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara, mari kita warga Universitas Islam Indonesia ini ambil spirit, jadi semangat perjuangan Mas Artijo ini. Di mana ya yang dia yakini benar, ya tidak peduli dia.
diejek, diapakan gitu oleh orang, ya dia tetap aja. Yang saya yakini benar ini, tidak apa-apa orang kalau dengan keyakinannya benar, tapi kemudian salah, gitu ya. Allah tidak akan membebani dosa kepada yang bersangkutan. Nah terakhir, saya punya kenangan manis juga dengan Mas Artijo ketika dia menjatuhi vonis berat kepada seorang mantan aktivis HMI, mantan ketua umum HMI, dihukum 7 tahun, naik banding, tetap 7 tahun atau 8 tahun, tapi ketika sampai ke Mas Artijo naik menjadi 14 tahun. Nah, waktu itu saya adalah ketua umum Presidium Kahme, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Protes tuh, Kahme rapat itu, Pak Artijo itu masa enggak punya empati sama sekali sebagai sesama anak HMI, mau dihukum berat begitu, padahal yang lain yang lebih jahat itu hukumannya ya cuma segitu-gitu. Gitu. Tolong Pak Mahfud sampaikan kepada Pak Artijo, masa begitu? Gitu. Nah, lalu sudah itu saya minta kepada Ari Yusuf Amer, tolong diatur saya mau ketemu Mas Artijo di Jogja saja. Diatur apa agendanya itu, diatur oleh Ari Yusuf Amer, lalu difasilitasi di sebuah kafetaria di Gramedia dekat kampus UI itu. Kalau tidak salah saya ditemani Mas Suparman Marzuki atau Salman Lutan ya, waktu itu bertiga dengan Mas Artijo. Saya cerita, Mas ini ada kritik loh. Kenapa katanya? Masa itu dihukum berat, naikkan hukumannya. Itu yang lain tuh ada cuma 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu kan sesama anak HMI. Apa jawaban Mas Artijo waktu itu? Loh, justru karena dia orang HMI memalu-malukan HMI. Oleh sebab itu, saya tidak peduli HMI atau tidak. Saya ini orang HMI juga, kata Mas Artijo. Masa karena saya orang HMI lalu tidak mau menghukum orang HMI? Dan tidak benar itu, Pak Mahfud katanya. Dikatakan saya selalu menghukum orang. Saya juga banyak membebaskan orang. Dia bawa daftar perkara ditunjukkan kepada saya. Ini perkara nomor sekian, ini saya bebaskan, ini dituduh korupsi. Jangan sembarangan kan di luaran pada waktu itu beredar analisis Pak Artijo itu hafalannya cuma di perkalian 2 katanya. Kalau orang dihukum 4 kali 2 jadi 8. Kalau 8 naik ke Mas Artijo jadi 16. Tidak pernah baca perkara itu. Itu kan pergunjingan di kalangan pendukung-pendukung koruptor pada waktu itu. Dan Mas Artijo bilang, siapa bilang? Saya baca perkara dengan tanggung jawab. Saya baca dari kalimat ke kalimat, huruf ke huruf. Dan tidak benar saya itu selalu menghukum orang. Saya banyak membebaskan orang. Bahkan waktu itu memang ada orang itu yang dituduh korupsi, dibebaskan oleh Mas Artijo. Dan dia menangis. Karena apa? Saya sudah ditangani oleh Pak Artijo. Saya mau mendekati malah nanti tambah dihukum berat. Oleh sebab itu saya sudah pasrah. Padahal saya tidak salah. Bebas. Itu dimuat di dalam sebuah laporan khusus majalah Gatra dengan fotonya orang. Jadi banyak orang yang juga dibebaskan oleh Mas Artijo. Karena Mas Artijo itu bicara soal keadilan. Nah, saudara sekalian, mari kita tidak bisa, betul kata Pak Rektor tadi, betul, tidak bisa kita menjadi Artijo baru. Mungkin agak sulit, tetapi bahwa kita ingin menadani, berniat melanjutkan nilai-nilai dan sepak terjang perjuangan, cukup berniat saja, ingin menirunya, bahwa bisa benar itu atau tidak karena kita lebih banyak hidupnya daripada matinya. Itu ya enggak apa-apa. Karena pada akhirnya toh yang akan dihitung itu fa'ama man saqulat mawazinahu fa ummuhu hawiyah wa ma khaffat mawazinahu fa huwa fi isyatir radiyah wa ma man khaffat mawazinahu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, itu saudara sekalian, Mas Artijo, saya berharap keluarga yang ditinggalkan
di Situbondo, saudara-saudara, adik-adiknya, ponaan-ponaannya Mbak Wiwit, Nyonya, dan seluruh kita semua teman-temannya. Mari kita bersabar dan selalu mengingat Mas Artijo sebagai salah satu mata rantai dari perjuangan Universitas Islam Indonesia untuk menjadi kampus yang mencetak kader bangsa, mencetak kader umat yang bisa dibanggakan sikap-sikap dan perilaku. Sikap-sikap dan perilakunya itu yang penting. Jadi substansi ajaran agama itu di Mas Artijo itu masuk betul dihayati sampai ke lubuk hati yang dalam dengan tetap sederhana seperti itu. Dan dunia penegakan hukum di Indonesia mencatat Mas Artijo, sudah mencatat Mas Artijo di dalam sejarah penegakan hukum yang cukup legendaris dan insya Allah akan abadi itu. Selama Indonesia masih ada, selama negara hukumnya masih ada, maka nama Mas Artijo sudah tercatat sebagai salah seorang yang pernah memperjuangkannya dengan segala jiwa dan raganya. Dan kita harus bangga menjadi muridnya, atau menjadi temannya, atau menjadi, kalau bagi yang sudah sangat senior, menjadi gurunya, menjadi saudaranya, harus membanggakannya. Dan kita akan selalu berdoa untuk kebaikannya. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud atas refleksi yang sudah disampaikan tentang keteladanan almarhum Bang Artijo. Semoga semua kebaikan, semua keteladanan yang dimiliki Bang Artijo mampu menjadi semacam contoh dan inspirasi buat kita semua, keluarga besar UII, keluarga besar alumni UII, dan sahabat-sahabat Artijo semua dimanapun. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan arwah almarhum Bang Artijo pada makam yang mulia di Jannatul Naim. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, demikianlah acara zikir, tahlilan, doa, dan juga berbagi tentang almarhum Bang Artijo Al-Kostar pada malam ini yang kita lakukan secara virtual. Mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua, rekan-rekan semua dari berbagai daerah dan berbagai tempat, dari luar negeri. Tadi sudah hadir beberapa orang, sampai akhir ini saya lihat ada sekitar 450, hampir 500 peserta yang diumumkan hanya dalam satu hari. Berikutnya akan ada lagi seperti ini, kami akan menyampaikan lewat grup-grup WA yang ada di sekitar keluarga alumni maupun di keluarga UII. Mewakili teman-teman yang menjadi inisiator acara ini, saya mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya, kepada Pak Mahfud, kepada Kanda Syarifuddin, kepada Pak Rektor, kepada Badan Wakaf, dan semua yang terlibat yang sejauh ini memberikan perhatian kepada Bang Artijo sampai kemudian tadi dimakamkan di kampus tercinta di UII di Jalan Kalimantan, Yogyakarta. Sekali lagi, demikian acara ini, kami tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.